teman-teman semua, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang bagaimana belajar Adobe Illustrator 2023. Nah, untuk belajar kali ini aku bakal sharing tools-toolsnya terlebih dahulu untuk pengenalan di awal ya, supaya lebih mudah nanti ke depannya untuk belajar yang lebih dalam lagi di Adobe Illustrator ini. Tentunya yang aku ajarin ini nggak semua toolsnya bakal aku jelasin, cuman aku bakal jelasin tools-tools apa saja yang penting banget dan yang biasanya sering kepake kalau misalkan kita mau bikin desain ataupun ilustrasi vektor ya di Adobe Illustrator. Oke, kita buka dulu ya ini softwarenya. Jadi untuk pengenalan di awal, Adobe Illustrator ini adalah software grafis ya untuk kebutuhan membuat desain atau ilustrasi berupa vektor gitu. Nah, biasanya sih untuk mendesain tuh kalau aku prefer untuk ngerjainnya di Illustrator ketimbang di Photoshop. Di Photoshop juga bagus juga sih, cuman aku lebih suka di Illustrator karena dia tuh tools-toolsnya tuh benar-benar lengkap dan mudah banget sih untuk diaplikasiin. Selain itu juga dia kalau misalnya kita mau zoom, maksudnya mau kita ya zoom lebih banyak lagi, nah itu tuh nggak bakal pecah karena dia tuh hasilnya vektor ya gitu. Oke, nah ini tampilan awal dari Illustratornya. Jadi seperti ini halamannya. Nah, kalau kita ingin buat file baru, kita bisa klik yang new file. Kalau misalkan kita ada mau buka project yang udah pernah dibikin, kita bisa klik yang open gitu. Nanti dia bakal muncul ya seperti ini ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita mau ceritanya mau bikin file baru ya, jadi kita klik dulu new file. Nah, untuk di new file ini dia ada name. Nah, name di sini kita bisa ketik judul dari project kita, misalkan belajar Illustrator 2023 gitu. Nah, untuk profile sendiri dia tuh lebih ke ini ya, jenis project ini mau berupa apa gitu. Di sini ada buat print, untuk kebutuhan web, ini juga untuk mobile, film dan video, dan juga art dan illustration. Jadi kalau untuk print, kalau kita klik dia bakal nurunin lagi nih size-nya. Untuk misalkan printnya itu untuk print apa nih, untuk print A4, A3, B4, B5 dan yang lain dan seterusnya gitu ya yang ada di sini. Begitu juga kalau misalnya kita klik yang web, dia bakal nyesuaiin ukuran website gitu. Yang lainnya juga sama nih, mobile juga tergantung mobile ini kita mau apa nih nanti artboardnya gitu. Ada iPhone X, ada iPad, ada Samsung dan sebagainya. Nah, ceritanya di sini kita mau bikin yang print aja lah ya gitu. Untuk formatnya ini kan tadi ada size-nya ada banyak ya, ada A4, ada untuk tabloid, A3 dan seterusnya. Nah, di sini ada untuk ukuran panjang dan lebarnya juga. Kalau unitsnya sendiri ini untuk penentuannya ini juga bisa diubah-ubah juga sih, bisa berupa pixel, poin, inci, ada juga sentimeter gitu. Misalkan kita juga bisa custom juga, jadi misalkan nih kita nggak mau yang terpaku ukuran di sini ya, kita bisa custom. Misalkan ukurannya 1080 kali 1080 pixel nih, pixel kan. Nah, kalau untuk orientationnya ini kita mau bentuknya mau vertikal atau horizontal gitu, karena dia ukurannya sama, panjang kali lebarnya sama, jadi harusnya bentuknya kotak ya gitu. Nah, kalau untuk advance, kalau kita buka dia ada color mode-nya, ada CMYK dan RGB. Biasanya kalau CMYK itu lebih bagus kalau misalkan untuk hasil desain yang kita print gitu, dan kalau untuk RGB biasanya untuk yang berupa digital aja gitu sih. Anggaplah misalnya kita bikin desainnya untuk digital gitu ya. Terus kok untuk ini resolusinya sih aku yang 300 aja, yang paling tinggi. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya kurang lebih tampilannya. Nah, di sini udah kelihatan, di sini ada main menunya ya. Bisa kita aku jelasin dulu. Mungkin yang bagian atas ini adalah main menu berupa file, ada edit, ada object, terus ada type, select, effect, view, windows dan help. Tuh, nah ini bisa dilihat lagi ya detail-detailnya. Lalu di yang baris kedua ini ada yang namanya control panel. Nah, di control panel ini biasanya untuk mengatur lagi lebih detail ya tools manajemen yang ada di sini gitu. Ini kayak dia ada stroke ini kita bisa
bisa tambahin, bisa kurangin gitu. Terus juga nanti kalau misalkan kita klik ada teks, nanti di sini bakal muncul seperti fontnya gitu, size font dan font stylenya dan macam-macam gitu. Nah, kalau di sini ada tools-toolsnya, nanti kita bakal cobain satu persatu. Oke, untuk tools yang pertama, kita bisa lihat ya di sini pertama ada selection tools di sini ya untuk menselect objek. Misalkan aku bikin objek kotak warnanya misalkan hijau, misalkan seperti ini. Nah, selection tools ini tuh bisa untuk ngegeser-geser objek, bisa besar kecil juga kayak gini ya. Bisa kalau misalkan kita nggak pencet shift, objeknya bakal lebih fleksibel gitu ya, lebih dinamis. Cuma kalau kita pencet shift, kalau kita besar kecilin ya bakal tetap sama gitu size-nya gitu. Nah, terus ada juga nih direct selection tools. Nah, ini tuh fungsinya misalkan ya, kalau misalkan ada objek yang banyak banget nih, objek yang banyak banget, misalkan gini ya. Terus misalkan objek ini ke grup gitu nih, ke grup. Kalau misalkan kita pakai yang tadi selection tool ini kan kita nggak bisa select ya si yang warna hijau, merah atau yang biru, karena dia bakal ya kalau ke select ya dia bakal tiga-tiganya yang keambil gitu, yang bergerak. Cuman kalau kita pakai si direct selection tools ini, kita bisa spesifik nih, misalkan aku mau gerakin yang warna merah. Nah, dia bakal bisa nih kita fleksibel ngegerakin yang warna merah aja atau yang biru aja. Misalkan yang birunya aku pindah agak ke bawah. Nah, ketika aku pencet yang selection, dia bakal tetap ngegabung bertiga kayak gini gitu. Kayak gitu sih fungsinya kurang lebih. Terus ada juga nih magic wand. Magic wand ini untuk nge-select objek yang warnanya sama. Misalkan ya, di sini ada aku naruhin objek ada warna biru, terus ada warna merah, terus misalkan ada warna oranye gitu, warna kuning aja deh. Nah, nanti kalau kita misalkan pencet yang magic wand ini, kita klik nih ke objek yang warna biru. Nah, objek-objek warna biru ini bakal ngeklik otomatis gitu, tiga-tiganya. Cuman kalau yang merah ini karena cuma ada satu, ya udah dia cuma satu ini aja yang ke select. Atau bisa juga cara lainnya, misalkan nggak mau pakai yang magic wand, klik satu objek yang biru ini, terus klik yang ini, select similar object. Nah, ini bakal otomatis nge-select nih yang dia tuh sama ya, kurang lebih kayak gini. Jadi tiga objek ini bakal ke-select gitu. Terus ada juga pen tool. Nah, ini pen tool ini termasuk yang paling sering banget digunain sih ketika kita mendesain ya, dan buat aset-aset vektor. Contohnya misalkan mau buat gelombang. Nah, ini untuk nge-crop bagian ujungnya ini, itu kita bisa klik aja, jadi dia bakal stop di sini ya, di titik yang ini. Kita bisa lanjut lagi, misalkan bikin ini deh. Gitu. Jadi objek-objek kayak gini. Itu ya, itu kurang lebih untuk yang pen tool. Lalu kalau yang ini sih aku nggak terlalu sering pakai ya. Cuman dia lebih cocoknya untuk bikin aset-aset yang belok-belok gitu sih biasanya. Kayak gini. Gitu. Cuman kalau aku pribadi sih lebih sering pakainya yang pen tool yang biasa gitu sih. Nah, next adalah bikin teks ya. Nah, untuk teks sendiri nih ada sebelumnya untuk yang pen tool ini dia ada yang macam-macam ya, ada yang add anchor point dan delete anchor point juga. Nah, ini kayak gimana sih maksudnya? Misalkan ya, aku bikin bentuknya gini ya, misalkan segitiga. Terus misalkan mau add anchor point. Nah, add anchor point itu maksudnya adalah titik-titik yang ada di sini. Nah, ini disebutnya anchor point.
Itu nih titik-titik yang ada di sini ya, yang bentuknya kotak kecil banget. Nah ketika kita klik yang add anchor point, kita bisa nambahin lagi nih. Ini kan titiknya cuma ada 3 ya. Nah misalnya aku mau nambah di sini nih, tinggal klik aja, dia bakal nambah. Jangan lupa ya, ininya harus diklik dulu, baru kita tambahin nih mau yang mana nih, di sebelah mana mau ditambahin, misalkan kayak di sini. Nah kita klik yang direct selection tool karena dia untuk ngeklik bagian yang lebih spesifik dari objek kita gitu. Misalkan aku klik yang ini yang tadi kita tambahin, titiknya diklik. Nah ini bisa kita adjust lagi gitu, mau di gimana ini bentuknya sesuai keinginan kita gitu ya. Nah ini tadi kan aku tambahin kayak gini. Ini untuk yang add, dia ada simbol tambahnya. Lalu gimana kalau yang delete? Nah kalau delete ini ya kita menghapus salah satu titik yang ada di objek kita gitu. Misalkan aku mau hapus yang ini ya, tinggal kita klik objeknya sampai dia muncul tanda anchornya ini, terus kita pilih yang delete anchor point. Kalau udah diklik, kita pilih nih, kita klik di bagian titiknya ini yang kotak-kotak kecil ini nih, misalkan yang ini yang bawah. Nah dia nanti bakal kehapus gitu anchor pointnya. Begitu juga misalnya aku mau ngapus yang ini, nah dia jadi hilang kan bagian yang kena anchor pointnya. Jadi hasil akhirnya seperti ini kurang lebih. Itu fungsinya. Lalu selanjutnya nih ada teks juga. Sebenarnya ada banyak banget ya jenis-jenis yang kepake, cuman umumnya sih biasanya yang kayak gini sih, yang type tool. Coba kita cobain yang type tool. Kalau type tool ini dia tuh bikin teks biasa ya, jadi kita tinggal klik aja terus kita tulis, misalkan belajar vektor. Nah ini kalau kita kita pilih nih semuanya huruf-hurufnya, kita bisa pilih di bagian tadi yang control panel, ada di sini ya, bisa pilih font family-nya nih, mau milih font yang mana, ada banyak banget pilihannya ini. Atau kalau misalnya ketutupan, kita juga nggak perlu dipencet bagian ininya sih, langsung di sini aja terus klik tanda panah ke atas ke bawah di keyboard kalian gitu. Nah misalkan aku mau pilih font apa ya, misalkan ini deh, Paper Notes. Nah untuk yang regular ini kita bisa pilih kayak ketebalannya gitu ya, tuh misalkan yang kayak gini aja deh. Nah ini juga size-nya, sebenarnya size-nya bisa kalian atur juga di sini, misalkan mau 100 atau mungkin mau kecil gitu ya, misalkan 50. Atau kalian bisa juga pakai yang ini. Jadi kalian klik dulu selection toolnya, kalian klik ke type-nya, ke teksnya, lalu bisa digedein gitu, ditarik. Dan jangan lupa pencet shift supaya dia tuh nggak nge-stretch kayak gini ya. Jadi kalau dipencet shift gitu sekalian ditarik, dia tuh bakal nggak nge-stretch kayak tadi gitu loh, bakal tetap sama ukurannya. Oke, selanjutnya ini ada area type tool, dimana kita tuh mesti bikin objeknya dulu sih. Jadi nanti teksnya bakal ada di dalam sebuah objek. Misalkan ya aku mau bikin objeknya tuh bintang, objek ini bintang gitu ya. Nah terus kita select dulu nih si shape bintang ini, outline. Kita klik type-nya, area type-nya, kita klik di bagian line art-nya ini. Nah dia bakal ngebentuk jadi kayak gini ya kurang lebih gitu. Dia bakal ngebentuk si bintang-bintang ini sih. Atau kalau misalkan bentuknya nggak mau bintang, misalkan yang kayak kotak ini juga bisa sih, sama kita klik juga caranya. Nah dia bakal seperti ini. Jadi dia bakal mengisi ruangan kosong yang ada di dalam shape yang kita bikin gitu. Selanjutnya nih type on a path tool. Nah ini tuh biasanya kita harus bikin line gitu sih, kayak garis. Misalkan aku mau bikin garisnya tuh melengkung gini ya. Nah tinggal kita klik aja type on a path tool, kita klik di bagian garisnya. Nah dia bakal ngikutin sesuai dengan garis yang kita bikin gitu, line yang kita bikin. Nah ini bisa bentuknya apaan aja sih sebenarnya ya, bisa gini kali ini mungkin gitu. Nah dia bakal ngikutin kan sesuai dengan bentuk garis yang kita mau. Nah selanjutnya ini ada vertical type tool. Kalau untuk vertical type tool ini dia teksnya bakal ke bawah gitu, dari atas ke bawah, jadi kayak tegak gitu ya.
tampilannya bakal tegak. Ini bisa kita ketik aja, misalkan belajar 2023 gini sih, lebih seperti ini ya. Terus ada juga vertical area type tool. Ini kurang lebih sama seperti yang area type tool tadi yang ini, cuma nanti tulisannya itu bakal ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia bakal tulisannya dari atas ke bawah gitu ya dia bikinnya. Terus ada juga vertical type on a path tool. Ini juga sama sih. Kita bikin dulu garisnya, misalkan lurus aja deh. Terus kita klik. Nah, dia jadinya kayak gini ya. Cuman ini biasa jarang banget sih kepake gitu. Udah, biasa sih itu aja sih yang sering kepake kalau untuk teks. Tuh. Lalu selanjutnya selain teks di sini ada juga nih shape. Bisa shape ini sih ya. Shape-nya juga di sini udah disediain, ada kotak, terus ada yang rounded rectangle tuh, jadi dia kotaknya lebih rounded ya, nggak lancip gini sudutnya. Contohnya kalau yang kotak seperti ini. Terus kalau kita nggak pencet shift juga, sebentar. Kalau kita nggak pencet shift, dia bakal nyesuaiin dengan yang kita mau nih. Coba kalau kita pencet shift, dia bakal lebih sama gitu sisi-sisinya, kayak gitu. Terus ada juga rounded rectangle tool, ini juga sama ya. Ini aku nggak pencet shift di keyboard, jadi dia fleksibel banget shape-nya. Terus kalau misalkan aku pencet shift, dia jadinya seperti ini, bentuknya kotak gitu ya, bentuk kotak. Tapi dia emang bersudut nih, ini ada sudut-sudutnya. Nah, sudutnya sendiri nih sebenarnya kalau misalkan suatu objek kita klik, dia akan muncul nih di sini bulat-bulat gitu kan ya. Ini sebenarnya untuk bikin cornernya atau sudutnya. Jadi kalau misalkan kita klik satu, nah ini kita bisa fleksibel nih sudutnya mau seberapa rounded gitu, atau mau lancip tinggal kita maksimalin aja keluar. Cuma kalau kita mau roundedin gitu, kita mau atur, bisa kayak gini gitu, lebih kecil dari yang awalnya di Adobe Illustrator ini sih. Kalau di Adobe Illustrator kan segini ya gitu. Terus ada juga yang polygon tool. Terus ini juga bintang tuh. Terus juga ada flare tools. Nah, ini biasa bikin efek-efek cahaya yang kayak sinar matahari gitu sih, kayak gitu. Itu untuk shape. Lalu selanjutnya ada tools untuk brush. Nah, kalau untuk brush ini kita nggak bisa di line, maksudnya nggak bisa di fill, di bagian fill. Jadi di sini ada fill, di sini ada outline. Dan dia tuh modenya harus di outline dulu nih, yang diaktifin gitu. Kita bisa bikin ya line up aja gitu yang kita mau. Bisa sih ini untuk gambar ya, untuk bikin ilustrasi yang lebih fleksibel gitu, kayak gini. Atau misalkan kita mau bikin line kita sendiri gitu loh. Misalkan kita buka dulu ya brush. Nah, misalkan bikin dulu nih garisnya. Misalkan aku mau bikin warna hitam. Terus ini harus diganti jadi outline. Nah, si garisnya ini kita atur dulu stroke-nya di control panel. Kita bisa atur juga nih mau rounded atau kotak gitu ya. Ini aku pilihnya yang rounded aja. Terus misalkan ya jenisnya juga aku mau yang ini width profile 1 aja deh, kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita klik, kita drag ke sini, kita ganti jadi art brush ini ya. Oke. Nah, secara otomatis nanti brush yang aku bikin bakal masuk ke dalam library-nya nih gitu. Jadi kalau misalkan aku klik yang brush, terus aku mau pakai nih brush yang aku bikin, nah dia bentuknya bakal kayak nge-pressure gitu ya. Kalau di Illustrator tuh kayak ngasih pressure. Jadi ini cocok banget sih untuk bikin ilustrasi gitu sih, yang pengen gambar-gambar.
gambar-gambar gitu ya. Inilah kurang lebih. Terus juga nih kalau kita lihat yang di brushnya nih ada banyak sih ya jenis-jenis brush yang sebenarnya disediain dari Illustratornya, sebenarnya juga nggak terlalu banyak ya, ada beberapa doang. Kita coba ini dari yang basic dulu. Jangan lupa diklik si icon brushnya, kita klik yang basic. Yang basic tuh sebenarnya garis lurus aja sih. Terus yang kedua tuh yang ini ya, dia kayak brush-brush kasar gitu sih sebenarnya. Nah ini kita bisa atur juga dari stroke-nya, ketebalannya kayak gini. Terus ini juga sama yang terakhir mungkin nih ada beberapa yang lain ya gitu. Kalau kalian mau bikin brush-brush yang jenis-jenis lain juga bisa-bisa aja sih gitu. Untuk yang brush, lalu nih ada yang namanya pencil tool yang paling sering digunakan sih mungkin ini pencil tool juga ya. Ini juga sebenarnya mirip kayak brush juga sih, tuh mirip, fungsinya mirip ya. Terus kalau yang smooth tool ini misalkan aku mau bikin objeknya itu gini deh. Nah ini kan misalkan aku warnain hitam. Nah ini kalau misalkan diperhatikan kan kayak apa ya, line yang kita bikin kayak nggak rapi gitu ya, kayak yang ini agak bersudut, ini agak mencong-mencong gitu. Nah dengan si smooth tool ini bisa ngerapiin line kita itu jadi lebih halus gitu loh sudutnya. Jadi tuh lihat kan bedanya, jadi lebih rapih gitu. Itu fungsinya smooth tool. Jadi ya udah kita tinggal klik aja objeknya, klik smooth tool, terus kita langsung rapiin aja nih si anchor-anchornya ini gitu. Nanti dia bakal membantu supaya lebih rapi gitu sih, biar nggak ada yang patah-patah gitu sih biasanya fungsinya. Terus kalau ini eraser tool, kalau kita klik objeknya, kita klik yang eraser toolnya, dia bakal menghapus bagian yang kita mau hapus gitu, kayak ini. Nah, jadinya dia bakal kepotong-potong. Kita pencetan selection tool, dia bakal kepotong-potong kayak gini nih guys gitu. Terus kita hapus yang ini sama yang ini. Nah secara otomatis nanti garisnya akan kepisah kayak gini gitu. Jadi kita kayak motong anchornya lah gitu ibaratnya. Kalau ini kan dia langsung ya per objeknya. Nah kalau ini tuh anchornya yang kita hapus gitu, kita pisahin. Nah kalau di fill juga sama aja sih, misalkan yang ininya di fill ya, objeknya di fill, terus kan ini kelihatan nih anchor-anchornya. Dan misalkan aku mau hapus yang ini jadi segitiga gitu ya, udah diklik, nanti dia bakal misah seperti ini gitu. Itu sih biasanya. Terus juga ada ini shape builder ya. Fungsinya adalah biasanya dia sih untuk memisahkan objek gitu, atau mau menghilangkan objek. Misalkan aku bikin di sini ada objek kotak deh, kotak sama lingkaran ya, kayak gini. Untuk warnanya bebas, ini nggak ngaruh ya kalau warna. Cuma misalkan lingkarannya ini warna biru. Nah caranya gimana? Kita ketika ada dua objek atau lebih, kita select dulu dua-duanya, terus kita pilih nih shape builder. Nah di sini kalau kita arahin si kursornya ini, dia bakal ada kayak tanda garis-garis kecil-kecil gini nih, garis kayak kotak-kotak buram gini kan ya, kelihatan ya, putih, area putih. Jadi itu area yang kita potong gitu, area yang bakal kita pisahin. Misalkan aku mau motong yang ini nih, yang kita klik ya, nah dia bakal kepotong seperti ini. Jadi aku punya bentuk baru, kotak yang agak melengkung seperti ini gitu. Itu fungsinya dari si shape builder. Nah selanjutnya ada juga nih dia tuh mesh. Mesh ini adalah kita bikin gradient sih sebenarnya, bikin gradasi, tapi hasilnya tuh bakal lebih smooth dan bisa bikin objek yang kita shape yang kita bikin ini jadi lebih 3D gitu kelihatannya. Contohnya aku bikin bulat nih ya.
kita klik mesh, misalkan di sini deh. Nah ini bagian tengahnya ini kita klik, kita ganti warnanya, misalkan warnanya agak terang ya, agak ke putih. Nah terus kita klik lagi nih gini, misalkan ini juga bisa di fleksibelin gitu ya, bisa digeser-geser. Nah yang tengahnya ini kita bisa klik, misalkan warnanya lebih gelap kayak gini. Ini juga, ini kita bikin lebih gelap lagi, misalkan kayak gini. Ini kan terang ya. Gitu, kurang lebih kayak gini sih. Kita bisa tambah-tambahin sih sesuka hati kita ya, mau dibikin kayak gimana. Kurang lebih kayak gini sih hasil akhirnya. Ini untuk yang mesh, ini untuk yang mesh tool. Di objeknya jadi kayak kelihatan 3D gitu ya, karena dia pembuatan gradasinya tuh smooth banget dan sebenarnya mudah gitu. Kalau kita klik juga ngedit-ngeditnya sebenarnya gampang, sini tinggal kita atur-atur aja lagi gitu. Terus kalau mau ubah warna ya bagian si anchornya ini diklik aja gitu loh, diklik. Kita ganti warna di sini. Terserah sih mau hijau, itu dia bakal ganti. Kayak gitu. Kalau kita mau hapus juga bisa sih sebenarnya, misalkan kita mau hapus yang ini ya, tinggal di backspace aja. Tuh. Itu sih. Itu untuk yang mesh. Lalu ada juga nih yang namanya gradient. Kalau gradient itu kita bikin gradasi juga ya sebenarnya. Cuma kita lebih bisa ngatur-ngaturnya juga lebih banyak sih variasinya kalau di gradient ini. Caranya adalah misalkan nih kita bikin suatu objek dulu, misalkan aku bikin yang tadi ya bulat. Kita klik nih si gradient. Nah gradient ini punya beberapa tipe ya, ada 3. Dia nih tipe-tipenya, ada yang dia tuh gradasinya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah. Nah ini pakainya yang pertama. Lalu ada juga tipe yang kedua ini, yang dia nanti bakal ngegradasiin dari tengah keluar gitu loh, atau dari luar ke tengah. Nah kalau yang terakhir nih, ketiga ini kita lebih fleksibel sih, nge-adjust kita bisa tambah-tambahin gradasi-gradasinya. Nah untuk lengkapnya kurang lebih kayak gini ya. Mungkin kalau lengkapnya nanti bakal aku jelasin di video lain. Ya aku bakal kenalin sekilas aja sih tentang si gradient ini. Nah sebentar aku bikin dulu yang baru. Nah ini kita akan mencet gradient yang pertama ya. Misalkan kita ganti yang putih ini jadi warna hijau, terus yang hitam ini aku ganti warna misalkan warna ini deh, biru muda. Nah ini bisa kita atur juga nih ya. Terus juga kita juga bisa atur, ini kan bagian yang nyala ya, berarti ini bagian biru nih yang lagi aktif. Opacity-nya juga bisa kita mainin juga, mau yang 0 atau mau yang full 100 juga bisa. Ini yang pertama, ini tipe yang kedua. Terus kalau kita mau balikin yang hijaunya yang ada di luar, birunya yang di dalam, juga tinggal klik yang ini aja nih, dia bakal otomatis gitu ketuker gitu. Nah kalau yang ketiga ini agak kompleks ya, karena kita mesti ngatur manual gitu sih untuk penentuan warna-warnanya gitu. Ini juga agak manual gitu sih, ini lebih fleksibel sih kita mau bikinnya yang kayak gimana. Kurang lebih kalau yang gradient aku jelasinnya sampai situ dulu kali ya, supaya nggak terlalu berat. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya aku jelasin di video lain. Terus ada juga nih yang namanya eyedropper. Eyedropper ini kita misalkan mau ngepick color gitu loh, ngepick color, milih warna dari objek yang lain. Misalkan aku punya objek kotak ya, warnanya tuh warna kuning. Terus aku punya color palette misalkan warna merah. Nah misalkan aku mau ganti si objek aku ini yang si kuning ini bisa punya warna merah yang sama persis sama si color palette merah ini, harus sama gitu. Nah caranya tinggal kita klik aja nih si objek kuning kita klik yang eyedropper, kita select aja langsung ke yang warna yang pengen kita pick gitu, yang mana yang pengen kita pilih. Secara otomatis dia bakal ngeganti jadi warna merah sesuai yang kita pilih. Nah ini berlaku juga sih kalau kita mau masukin, kalau mau nge-pick color dari ini ya, dari
gambar gitu, dari foto, itu juga bisa. Misalkan aku ada foto ini, terus aku pengen nih warnanya itu jadi biru ini ya, misalkan warna biru langitnya. Nah dia bakal otomatis keganti nih sesuai dengan warna yang kita select gitu. Gampang banget kan ya kalau eyedropper, kayak gitu sih kurang lebih. Terus ada juga di sini blend tool. Nah blend tool ini biasanya untuk menggandakan ini kita, objek-objek kita. Misalkan nih aku ada objek lingkaran ya, terus kita copy, misalkan ada 2 nih, kita klik aja dua-duanya, terus kita ke bagian objek, terus ke blend, kita klik yang make. Nah dia bakal ngegandain gitu, jadi objeknya tuh kayak gini, segaris ini ya dia. Kalau garisnya kita panjangin, dia bakal ngegandain terus gitu sesuai yang kita mau. Atau bisa juga misalkan kita mau atur nih, mau nambahin berapa gitu di bagian kosongnya ini. Kita ke objek, ke blend option, kita pilih yang specified step. Nah ini kita bisa mungkin pilih 4 kali ya gitu. Pilih 4, oke, dia bakal ini. Oh ya, terus jangan lupa sih kalian ke blend lagi terus make. Nah kayak gini, dia bakal nambah 4, tapi karena aku nih garisnya kependekan, jadi dia tuh rapet banget. Nah ini kalau misalnya kita panjangin, ini bakal bikin jarak lingkarannya ini masing-masing lebih rapih gitu sih. Jadi kita bisa adjust juga nih, mau dilonggarin apa mau dipasin kayak gini gitu. Atau bisa juga misalkan kalian mau bikin gradient gitu ya, misalkan aku bikin dari warna biru muda, biru keunguan ya, ini ungu muda lah, terus ke ungu tua, ke misalkan ke hampir hitam ya ini warnanya. Nah ini kita pilih make. Nah secara otomatis dia bakal ngegradasiin warna di objek kita. Jadi ini fungsinya juga bagus, apa ya, bisa mempercepat kalian juga kalau misalkan kalian bikin color palette gitu. Jadi nggak usah kayak ngepick satu-satu lagi nih bikinnya, nggak usah kayak yang ngepick ya yang biru terus kalian copy lagi bikin, kalian select lagi bikin yang ini warna turunannya. Terus nah kalau pakai blend ini lebih cepat gitu. Selain itu kalian juga bisa urutin, maksudnya bisa bikin objek dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Misalkan aku bikin ini kecil terus ini besar gitu ya, objek keduanya besar. Ini juga sama, kita pilih dulu, terus kita ke objek, blend, terus ke make. Nah dia bakal ngurutin dari kecil ke besar secara otomatis gitu. Ini juga tadi aku bilang bisa diatur-atur lagi ya si buletannya ini. Atau kalau mau nambah-nambah buletannya tadi bisa ke yang blend option, di blend option gitu. Itu untuk yang blend, yang biasa sering banget kepake. Terus ini ada artboard. Kalau artboard sendiri nih, artboard itu ini tampilan dari kertas kita gitu, project kita. Misalnya kita klik si artboardnya ya, mode artboardnya lagi aktif. Nah ini kalau kita mau nambah artboard, kita tinggal klik ke bagian atas yang tanda plus. Nah dia bakal nambah jadi ada 2 page gitu. Gitu juga seterusnya. Jadi ada 3. Ini kalau di zoom kayak gini. Nah ini juga kita bisa atur, tiba-tiba mungkin kita mau ubah nih jadi apa ya, mau bentuknya nggak kotak lagi nih. Nah ini kita bisa atur-atur lagi jadi persegi panjang, atau ya sesuka hati kita gitu. Misalkan butuhnya apa nih juga bisa kita geser-geser. Misalnya terlalu rapet, ini kita bisa geser. Atau mungkin bagian yang artboard 3 mau lebih dispesifikin lagi nih size-nya, misalkan jadi berapa ya, 1920 pixel kali 1020 kali ya, 1080 pixel ini misalkan. Nah dia bakal berubah jadi ukuran yang kita inginkan kayak gitu. Untuk menghapusnya juga sebenarnya gampang banget, tinggal kita select aja nih artboard mana yang pengen dihapus. Bisa klik yang backspace secara langsung di keyboard, atau enggak kalian bisa klik yang tong sampah di sini ya.
itu juga dia bakal langsung ngapus si artboard kalian. Sini juga kalian bisa namain juga sih, misalkan namanya halaman 1 ya misalkan. Nah dia secara otomatis bakal keganti juga nih di artboard kalian gitu. Terus selain itu kalian juga bisa apa ya nih, bisa digeser-geser gitu artboardnya, mau ke atas ke bawah, bebas gitu. Itu untuk artboard. Lalu selanjutnya nih ada yang icon hand ya, tangan kayak telapak tangan gitu. Dia fungsinya juga untuk mindahin artboard kita. Jadi kita bisa geser-geser nih, misalkan artboard kita terlalu ke atas gitu ya, kita geser bisa ke tengah kayak gini tuh. Selanjutnya ini ada untuk warna ya. Kalau yang ini nih kotak ada 2 ini untuk warna. Fungsinya apa sih? Kenapa bisa ada 2? Ini tuh sebenarnya kalau yang bentuknya kotak biasa nih yang nggak ada bolongannya, ini tuh untuk fill. Jadi kita mengisi objek secara penuh. Misalkan aku bikin shape-nya kotak. Nah kalau kita ini kan masih kecoret ya, kecoret merah ini tandanya kita nggak ada warna apapun di shape kita gitu, di objek kita nih nggak ada warna apapun, baik itu fill-nya maupun outline-nya tuh nggak ada. Nah kalau misalnya kita kedepanin nih, ini kan bisa dikedepanin ya, pakai fitur yang tanda panah ini. Atau kita klik langsung aja nih fill dan si stroke-nya, ini dia bakal maju. Nah kalau dia ada posisinya di depan nih berarti dia lagi aktif si fill-nya. Kita bisa klik warnanya nih, misalkan bisa diklik langsung di sini, misalkan mau warna pink. Nah jadi shape-nya itu hanya ada fill-nya aja gitu, keisi fill-nya warna pink. Cuman kalau gimana nih kalau misalkan mau nambahin outline gitu, ya udah berarti si outline-nya ini kan masih di belakangnya, kita tinggal klik aja nih ke depan, kita klik 2 kali. Misalkan aku mau outline itu warna pink tua gitu ya, agak kehitaman, hasilnya bakal seperti ini. Nah ini tuh kalau kita zoom bakal kelihatan sih kan garis-garisnya. Nah outline-nya ini selama masih di depan sini berarti itu dia lagi mode aktif, dan itu bisa kita adjust lagi, misalkan di bagian stroke-nya, jadi dia outline-nya lebih tebal gitu kan. Terus juga mungkin mau dibuat rounded atau mungkin mau dibuat agak keluar gitu, itu juga bisa. Atau mungkin mau dibikin dash line, jadi kalau dash line itu bakal bikin si outline ini jadi garis putus-putus gitu. Nah ini juga bisa kita atur lagi sih dashnya, gapnya berapa tuh ya, misalkan gapnya tuh 10 gitu, atau misalkan gapnya 2, belum diklik dulu ya, jangan lupa kan dashnya 2. Kalau 2 kan terlalu rapat ya, jadi misalkan 15 deh. Misalkan 15. Nah ini bisa kita atur-atur sih sebenarnya. Kayak gini. Kurang lebih seperti itu ya kalau untuk warna fill and stroke. Terus juga biasanya tuh kalau aku sendiri suka bikin kayak workspace sendiri ya. Jadi ini tuh yang paling sering banget bakal muncul, bakal sering kepake banget, dan ini bakal mempermudah banget biasanya tuh ya tools-tools seperti gradient, stroke, align. Nah ini juga kalau align tuh untuk memudahkan kita nge-align sebuah teks gitu. Misalkan nih aku bikin teks belajar Illustrator, terus misalkan teksnya ada 2 ya, bareng Rizka Amanda. Nah ini kita bisa select dua-duanya, kita bisa pilih nih mau align ke kiri, align ke kanan, atau di centerin gitu, atau mungkin kalau ke atas nih mungkin biasanya sih untuk ngerapihin, misalkan dia sejajar kayak gini sih. Itu kan kita nggak tahu ya gimana cara biar rapinya. Nah ini bisa ke align, kita align atau bagian atas, bawah.
seperti itu. Terus juga misalkan teksnya ada 3. Nah ini kan mungkin space-nya nih kayak beda-beda ya, jarak mereka. Nah ini juga bisa kita rapihin lewat ini, distribute spacing yang horizontal gitu, jadi dia nanti bakal sama jaraknya. Begitu juga kalau misalkan teksnya ini dia ke bawah gitu ya, vertikal, misalkan nih jauh, nah ini kita bisa atur lewat sini, kita bisa rapiin spacingnya. Kita juga bisa atur jarak antar 3 teks ini gitu, jadi kayak gini. Atau kalau misalkan mau nggak mau terlalu jauh, bisa diatur dulu nih kira-kiranya mau semana. Nanti dia bakal menyesuaikan nih, biasanya yang tengahnya tuh bakal menyesuaikan antara ke atas dan ke bawah gitu, jadinya rapi deh kayak gini. Itu yang align ya, ini penting banget sih menurut aku, karena bakal kepake banget ketika kita nge-layout desain gitu, bikin layouting desain. Terus juga ini ada Pathfinder. Nah kalau Pathfinder ini dia juga gunanya macam-macam ya, bisa buat nambahin objek-objek jadi satu kesatuan, ada juga yang untuk ngilangin sesuai dengan gambar-gambarnya yang ada di sini gitu ya, icon-iconnya. Misalkan ada 2 objek, ini kan masih kepisah ya, ini kalau kita select dua-duanya, kita klik yang pertama nih, dia bakal nyatu gitu loh, sesuai dengan fungsinya dia gitu, dia untuk nyatuin objek, 2 objek atau lebih menjadi satu objek baru gitu. Terus misalkan ini jadi bulat ya, misalkan warna hijau, kita select. Nah dia bakal ngilangin bagian yang kena tadi, yang bersinggungan gitu, jadi objek baru juga. Nah terus juga begitu juga yang lain ya, ini kalau dicobain mungkin kayak gini. Kurang lebih seperti ini fungsi-fungsinya. Nah ini bisa dieksplor aja sih sebenarnya. Juga ini karakter, kalau karakter aku emang suka banget aku gabung juga, karena ini bakal memudahkan banget kalau kita mau desain. Kita tinggal klik aja misalkan teks kita yang udah kita bikin, kita bisa langsung ganti di sini. Terus juga mau tebal tipisnya juga bisa kita langsung edit. Bareng Rizka Amanda. Kalau kita pilih nih, select semua, kita bisa atur nih di sini. Ini untuk jarak per baris dari teksnya gitu. Semakin kecil tentunya bakal semakin mepet. Jadi kita bisa atur aja nih sesuai dengan feeling ya, bagusnya tuh cocoknya gimana, yang nggak terlalu jauh tapi juga nggak terlalu mepet juga gitu. Misalkan aku pilih 36. Atau kalau kamu mau ketik sendiri juga di sini bisa, misalkan 40 gitu. Nah ini jarak per hurufnya gitu, jadi semakin kita pilih ini semakin tinggi angkanya, dia bakal semakin jauh gitu jarak antar hurufnya gitu. Jadi sih biasanya ini 0 aja sih, ngikutin format yang udah ada di sini. Nah selain itu juga ada layer ini fungsinya ya ini ya, kita kalau bikin suatu project kita bisa nambah-nambahin layer kita. Mungkin kurang lebih layer tuh gambarannya seperti ini. Misalkan nih aku bikin sebuah background gitu ya, bikin background warnanya hijau. Nah background ini kan biasanya kalau background tuh sesuatu yang nggak bisa kita geser-geser ya. Misalkan aku bikin di layer 1 gitu, biar gampang nanti ngeditnya. Misalkan aku tulis sini background. Kita bisa lock juga nih, kalau kita klik di bagian sini kita bisa lock. Jadi dia nggak bakal pindah-pindah gitu. Nah kita bisa bikin, aku hapus dulu, kita bikin new layernya di sini, icon tambah. Nah mungkin kita bikin aset-asetnya gitu ya, baru kita bikin aset-asetnya di sini. Misalkan bikin bulat gitu, misalkan asetnya apa ya, ini deh. Terus misalkan tadi ya, belajar Illustrator 2023, misalkan seperti ini. Dan seterusnya, misalkan dengan gambar, ada
yang ada gambar-gambar kayak gini misalkan ya gitu. Misalnya di layer 2 gitu, untuk aset-asetnya ini bisa juga gitu. Jadi kalau intinya sih kalau layer tuh pemahamannya untuk misahin aset gitu sih, biar kita tuh gampang untuk memanage-nya gitu, untuk nyari-nyarinya gitu, biar nggak ribet juga. Layer ini juga fleksibel, bisa kita namain juga gitu. Kita klik 2 kali ini bisa kita namain sesuai dengan keinginan kita, misalkan aset layout gitu ya. Dan ini bisa kita tambahin terus sih gitu. Kita bisa hapus juga kayak gini. Kurang lebih kayak gitu ya kalau untuk aset. Terus ini ada swatch ini untuk ya kumpulan color palette kita sih sebenarnya, kalau mau ditambahin juga bisa. Kurang lebih kayak gitu sih ya kalau untuk belajar Illustrator. Sisa-sisanya sih yang lain-lainnya bisa dicobain di sini ya. Ada juga mungkin kayak transparansi, ini biasanya di Photoshop tuh ada ya untuk bikin mode-mode multiply, like, dan itu ada di sini semuanya. Kalian bisa keluarin juga nih, misalkan kalian mau masukin ini nih, ada di sini nih, bisa dikeluarin terus kita masukin, gabungin sama gini. Jadi kita kalau misalkan buka workspace kita nih, udah nggak perlu lagi nyari-nyari lagi di Windows layer yang mana. Jadi tuh kayak di sini kayak udah langsung ada gitu. Kalau mau dihapus juga tinggal dikeluarin aja, terus di sini kita bisa X. Misalkan kayak ini nggak terlalu perlu deh ditaruh di sini, kayak terlalu banyak, bisa kita hilangkan aja. Jadi yaudah workspace kita tuh bener-bener yang penting aja nih ada di sini gitu. Dan ini juga sebenarnya bisa, kalau aku sih ya kayak ini ya jadinya, dia jadi apa ya, space kita untuk mendesain juga lebih luas gitu kan, nggak terlalu banyak fitur-fitur di kiri kanannya juga. Kurang lebih seperti itu videonya, tutorialnya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kurang-kurang, mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain boleh banget untuk tulis komentarnya, dan ditunggu juga ya video-video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.